Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi, yaitu berkaitan tentang berita. Apa itu berita? Pengertian dari berita sendiri adalah, mari kita kenali teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terdapat di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, internet, ataupun media lainnya. Berikutnya, struktur teks berita. Di sini ada beberapa unsur. Yang pertama ada orientasi berita. Apa itu? Orientasi berita merupakan bagian pengenalan masalah atau hal yang akan dibahas dalam berita. Yang kedua ada peristiwa. Peristiwa sendiri adalah struktur yang menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Ingat ya teman-teman, di bagian ini harus menjelaskan unsur mengapa dan bagaimana. Dan yang ketiga ada sumber berita. Sumber berita biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Dan berikutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks berita. Ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagainya besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Dalam teks ini kamu menemukan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Ciri dari kalimat langsung yaitu ditandai dengan dua dan tanda petik ganda dan disertai keterangan pengertian. Yang ketiga ada penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon dan sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Yang keempat ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat pada teks berita. Sudah pasti harus ada keterangan waktu, tempat agar berita disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Yang terakhir ada penggunaan konjungsi temporal, yaitu disebut juga konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contoh konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis. Berikut ini adalah contoh dari teks berita yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi dengan saya Aulia Nabila di iNews. Saya akan menemani waktu dari 5 menit ke depan dengan berita hari ini. Berita yang pertama ada datang dari Amerika Serikat. Harga emas dunia meleset ke level tertinggi karena ditutup meningkatnya ekspektasi akan lebih banyak stimulasi fiskal Amerika untuk mengurangi dampak ekonomi dari pandemi virus corona. Sementara pelemahan dolar AS menambah dukungan lebih lanjut. Hal itu menyebabkan harga emas di pasar spot berkurang 0,4% menjadi 1,87,65 dolar AS per ons. Sebelumnya emas spot menyentuh 1,875,07 dolar AS per ons, level tertinggi sejak 23 November tahun ini. Meningkatnya daya tarik emas bagi pemegang mata uang lainnya. Indeks dolar indeks DXY menahan penurunan tetapi masih mendekati posisi terendah multi tahun. Di tengah melonjaknya kasus virus corona pekan ini, Kongres Amerika akan memberikan suara terkait RUU pendanaan sementara 1 minggu untuk memberi anggota parlemen lebih banyak waktu guna mencapai kesepakatan tentang bantuan COVID-19. Emas yang dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang melambung lebih dari 23% sejauh tahun ini, diuntungkan dari suku bunga yang mendekati nol dan resiko inflasi yang lebih tinggi yang memungkinkan dihasilkan dari stimulasi besar-besaran secara global. Sementara itu, Inggris mulai melakukan vaksinasi terhadap COVID-19. Logam lainnya, perak naik 0,6% menjadi 2,46 dolar AS per ons, banding turun 0,7. Cukup berita untuk hari ini, bertemu lagi di lain waktu. Saya Aulia Nabila, pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.